Oke teman-teman semuanya, Sobat Javanica semuanya, sekarang kita sudah sampai di salah satu tempat yang sempat kita bicarakan tadi, yaitu adalah sentral dari situs Mangir sendiri yang dipercaya konon katanya adalah kediaman dari Ki Ageng Mangir Misteri ya Om ya. Iya, jadi lenggahnya atau hunian beliau Mas yang ada di sekitar sini, dan di belakang kita ini ada pohon randu Mas, randu alas ya. Ini menjadi penanda dari tempat ini. Dinosaurus. Ini kalau tempat ini memang dikeramatkan Mas dan disakralkan karena selain ada randu alas, juga di sini ada watu gilang. Watu gilang. Ya. Watu gilang itu apa Om? Batu untuk dudukan Mas sebenarnya. Kalau lebih harfiahnya diterjemahkan jadi untuk bertapa, kemudian untuk meletakkan pusaka-pusaka gitu. Duduk itu tidak dibayangkan duduk di situ ya Mas, tapi seperti kita. Jadi di sini kemudian untuk tempat semedi, untuk beribadah, untuk bermunajat, dan di sini juga saya lihat untuk meletakkan beberapa pusaka-pusaka dan mustika. Salah satunya memang saya tangkap ya Mas, ini dari beliau itu dahulunya ada satu pusakanya itu berbentuk belati gitu. Dan yang mana kalau kita sambungkan tadi dengan kisah dari Baru Kuping, belati itu berasal dari itu Mas, secara energinya ya. Di awal memang ada satu pantangan bahwasanya pusaka ini itu tidak boleh dipangku oleh seorang gadis yang masih perawan, yang masih virgin gitu. Suatu ketika saat beliau ada hajatan besar, karena untuk memotong-motong beberapa keperluan hajatan itu dipinjamkan Mas. Pisau itu, belati itu. Secara sengaja atau tidak sengaja? Secara sengaja, tapi sudah dipesani bahwasanya kalau nanti pinjam ini hati-hati, bagi yang masih gadis tidak boleh dipangku. Tapi karena ini terlalu korodit ya, lupa, karena terlalu rame banget dan capek waktu itu, karena dibawa oleh seorang perempuan, Nyimas, dibawa yang masih muda, itu lupa ditaruh di sini. Pangku ya. Seketika karena ini menjadi pantangan, kemudian belati itu hilang. Hilangnya kemana Mas? Ternyata masuk ke rahimnya. Iya, dan karena beliau ini salah satu orang yang memang waktu mudanya sering ini kayak prihatin, jadi tidak pernah merasakan sakit waktu mengandung, dan waktu melahirkan tuh keluarlah telur, yang itu kemudian menjadi cikal bakal atau telur seekor naga sampai besar nanti. Suatu ketika naga ini kan tanya, saya jadi dirinya di mana? Ditunjukkan ke Gunung Merapi, dan di sana sekilas cerita ular naga ini mengintari gunung itu, dan karena tidak sampai kemudian seperti ke rawa pening, lidahnya dijulurkan kemudian dipotong, jadilah pusaka itu tadi, Baru Kuping yang tadi sebelumnya sudah kita ceritakan. Tapi naganya ini merupakan naga yang pernah kita tulis di buku pertama atau buku Jagat Lembut itu beda? Benar, sama. Nah, itu iya, sama. Ada satu rangkaian itu Mas, jadi bersisi emas naganya itu. Naganya itu memang bersisi emas, dan sampai sekarang memang secara energinya beliau masih di Merapi, gitu. Dan apalagi seperti sekarang Merapi baru hajatan, beliau pasti diminta untuk ke sana. Tapi beliau sang anak ini sendiri masih mencari-cari bapaknya, yaitu adalah beliau Ki Ageng Mangir ini, atau enggak? Sudah tidak. Iya, dalam artian kemudian beliau ingin ikut membantu. Dan dari penamaan Baru Kuping itu sebenarnya ya tadi sudah kita ceritakan, Baru Kuping itu memang satu hal yang makna dari seseorang itu biar bijaksana, biar menjadi seperti Mas ya, harga diri dari seseorang ketika kuping itu kan untuk mendengarkan saran positif, masukan, kritik dan saran, sementara mulut itu lebih untuk berbicara yang baik-baik gitu, sehingga orang ini dihormati, berwibawa dan macam-macam. Dan pusaka ini memang salah satu pusaka utama, dan bahkan sudah tidak hanya tanah Jawa Mas, sudah Nusantara yang menyebar secara semuanya ini. Energinya luar biasa itu. Iya, ini memang luar biasa. Memang kalau saya tangkap memang ada beberapa yang diletakkan di sini juga. Buat menjaga kestabilan daerah ini juga ya. Iya, dan pohon randu alas ini memang menjadi penanda Mas, itu untuk musim bercocok tanam. Jadi ketika gugur itu batu masuk musim kemarau, ketika berbunga berarti memasuki musim tanam, musim panen gitu. Dan kalau teman-teman bisa saksikan di areal ini juga ada namanya Watu Gilang. Watu Gilang ini juga konon katanya ada satu-satunya ini punya cerita yang menarik juga ya Om ya. Kalau nggak salah dulunya ya, ini kalau nggak salah, entah benar atau salahnya,
dulunya itu sempat pernah ada sebuah tulisan di batu dudukan ini, Watu Gilang ini sendiri, sebelum akhirnya dibalik oleh salah satu tokoh besar di kota Yogyakarta itu sendiri gitu. Jadi sampai sekarang tulisan itu masih menjadi misteri sih, tentang kebenarannya apa, tulisannya apa, yaitu ya udahlah, misteri yang tidak akan pernah terjawab. Mungkin ya. Memang kalau kita bilang tentang pengungkapan rahasia ataupun misteri, tidak semuanya boleh disampaikan. Termasuk yang sudah kita sampaikan ini mengacu pada rujukan baik literasi ataupun residual energi yang aman untuk disampaikan. Tetapi begini Mas Genta, kalau kita melihat Watu Gilang ya, dimanapun itu pasti ada tulisan yang menjadi misteri. Salah satu contohnya yang ada di sini, kemudian yang di Kota Gede itu ya di atasnya ada tulisan. Itu tertulis justru dalam 4 bahasa. Ada bahasa Latin, bahasa Itali, kemudian Belanda. Yang satu itu saya lupa, ada satu bahasa lagi Perancis kayaknya nggak salah. Dan itu memang lebih ke bahasa Latinnya Mas. Kemudian ada satu situs Watu Gilang lagi yang ada di Manguntapan, itu juga tertulis aksara-aksaranya di kanan kirinya gitu. Karena memang Watu Gilang itu tempat yang sakral waktu itu. Jadi untuk lenggakan apa-apa gitu. Selain jabatan juga di sini Mas, untuk mengambil dan untuk mengembalikan. Dan uniknya kalau yang ada di sini tulisannya udah terlanjur dibalik, jadi tulisannya nggak kelihatan. Dan ini juga aku dengar dari warga sekitar, katanya sampai mau dibulak-balik pakai alat-alat berat pun nggak akan bisa. Jadi ya sudah akan tetap seperti ini. Jadi ya misteri tetap akan menjadi misteri di sini. Karena yang saya tangkap ini sandi negara Mas, negara Nusantara ya. Dan memang beliau-beliau yang menjadi negarawan itu yang sanggup untuk diberikan waskita untuk menerjemahkan artinya itu. Karena Ki Ageng Mangir sendiri kan seorang negarawan juga waktu itu, mempertahankan lokasi ini seperti apa. Jadi ada torehan yang ada di sini gitu, dan tidak sembarangan orang untuk mengetahui memang gitu. Ya, mungkin nanti untuk penuturan sejarah lebih lengkapnya nanti bisa disaksikan oleh kalian semuanya dari warga sekitar, mungkin sepuh dari desa ini mungkin lebih memahami dan lebih mengerti lagi bagaimana sejak situs ini ditemukan, pendalamannya seperti apa. Mungkin itulah ya tempatnya sesepuh sinilah ya Mia, untuk ngomong kayak. Ya, secara kajian literatur yang lebih lengkap dan pengalaman ya. Ya. Mungkin itu Mas, entah bisa disampaikan Sobat Jovanika. Iya. Jadi ya sekian teman-teman, mungkin untuk perjalanan pertama kita di tahun 2001 ini. 2021. 2021. Apa? 2001. 20 tahun yang lalu. Siapa tahu 20 tahun yang lalu antara kita udah pernah datang ke sini tapi kita belum pernah lupa. ketemu. Mungkin. Ya, ini adalah perjalanan pertama kita di tahun 2001. Semoga kedepannya kita bisa melanjutkan perjalanan lagi, terutama ke tempat-tempat yang mungkin masih jarang terekspos, maksudnya jauh dari keramaian. Kayak ini kan sebenarnya kan, wah cuma sedikit orang lah pasti yang tahu ya, Om ya. Jadi ya cukup sekian Om, kalau ada pesan dan kesan silahkan disampaikan sebelum kurang lebihnya demikian, kita tetap melestarikan peninggalan sejarah budaya dari para leluhur agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar dapat dihancurkan ketika generasi mudanya lupa akan sejarahnya. Dan tempat yang kita datangi ini memang secara situs, bangunan, lokasi itu memang boleh dibilang 80% lah sudah tidak bisa ditemukan. Karena kalau dilihat secara retro memang ada pihak-pihak tertentu yang meratakan ini dengan tanah Mas. Kasarannya demikian. Jadi masih meninggalkan sedikit-sedikit, dan ini kita sebagai generasi muda adalah merawat, menguri-nguri, mengingat dan mempelajari agar tetap bangga dengan leluhur kita. Itu sih Mas. Mungkin akhir kata, tetap patuhi protokol 3M agar kita terhindar dari bahaya COVID-19, gunakan masker, kemudian cuci tangan, dan social distancing, menjaga jarak agar pandemi ini segera sirna dan kita semua bisa bertemu. Amin. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, kemudian share, dan tentunya untuk yang subscribe dan gabung di join membership. Kita tutup Mas Genta. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di perjalanan kisah Tanah Jawa selanjutnya.